Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Warisan Tumbal Terakhir Part 4. Sedikit demi sedikit tanah berpasir mulai tergali tangan Kolis. Ia tak peduli dengan terpaan angin mengimbas kencang saat lubang yang digalinya semakin dalam. Sampai pada kedalaman sejengkal, Kolis menghentikan menggali. Sebentar menoleh ke belakang, di mana Komala masih berdiri menatapinya penuh harap cemas. "Ayo Kang, sepertinya sebentar lagi barangnya itu bisa diambil," ucap Komala tak sabar menunggu. Kolis hanya diam, ia kembali menatap lekat ke dalam lubang yang masih terlihat berupa tanah berpasir. Sebentar kemudian, tangannya kembali berniat menggali. Namun, sebelum jari-jarinya menyentuh tanah, tiba-tiba saja ia tarik kembali, manakala satu bentakan keras dari arah depan mengejutkannya. "Berhenti, jangan diteruskan." Seketika Kolis tersurut mundur, matanya membelalak lebar menatap ke depan, di mana ada sosok wanita telah berdiri di hadapannya, bercahayakan sebuah obor. "Duh Om, Mbak Samir," seru Kolis seolah tak percaya. Sebentar Kolis memalingkan wajahnya ke belakang, kosong tak ada siapapun, hanya gumpalan kabut tipis memudar yang tertangkap matanya. "Itu tadi bukan adikmu. Ini yang asli adikmu. Makanya jangan kamu teruskan menggali tanah itu. Bisa jadi bahaya semuanya," ucap Mbah Samir menjelaskan. Kolis yang masih bingung, ragu, sejenak tertegun. Kembali ia mengamati dalam-dalam sosok Komala dalam papahan Mbah Samir, seperti ingin memastikan bila itu adalah asli adiknya. "Sudah, jangan bingung, timbun lagi tanah itu, terus masuk. Nanti saya jelaskan di dalam," ujar Mbah Samir sambil melangkah dengan memapah Komala masuk ke dalam rumah. Kali ini Kolis seperti yakin. Ia pun menuruti perintah Mbah Samir untuk menimbun lagi lubang tanah yang sudah sejengkal ia gali. Kolis segera beranjak masuk. Setelah dirasa cukup lubang yang ia timbun kembali, sampai di dalam, ia melihat Mbah Samir sudah duduk menselonjorkan kakinya dengan punggung menyandar di dinding, sedangkan Komala terbaring di depannya seperti tertidur pulas. "Nak, kamu tadi sudah tertipu sama makhluk halus yang ingin bawa adikmu pergi dari sini. Untung saja belum sampai kamu ambil pagar. Jenggolo yang menjaga adikmu dan kamu selama di sini. Kalau sampai keambil dirimu tadi, dan semua jadi celaka." Lirih namun tegas ucapan Mbah Samir. Kolis yang baru saja duduk dengan posisi bersila menunduk lesu. Puluhan pertanyaan masih berkelebat di kepalanya, tanpa tahu satu pun jawaban. Sesekali ia menatap Komala yang terpejam, seperti ingin bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Adikmu tadi sengaja saya mandikan air laut. Terus yang mengganggumu malam ini, semua tipu muslihatnya iblis yang ingin kamu pergi dari sini bersama adikmu. Karena tahu Paman Mulati pergi," sambung Mbah Samir menjelaskan. "Mbah Samir bisa tahu masalah ini dari mana, Mbah?" sahut Kolis memberanikan diri bertanya. Sebentar Mbah Samir tersenyum mendengar pertanyaan Kolis. Tangannya yang mulai keriput mengeluarkan sesuatu dari balik baju hijau muda berlapis kebaya gerambyang. Dengan lincah, tangan Mbah Samir kemudian meracik daun sirih bercampur rempah-rempah untuk dijadikan susur kinang. "Apa harus tahu kamu?" ucap Mbah Samir balik bertanya. Mendapat pertanyaan balik, Kolis terdiam. Ia memang tak mengenal dekat siapa sosok Mbah Samir. Yang dirinya tahu cuma sosok Mbah Samir ini dekat dengan Uyut Latif. "Saya beritahu kamu, Nak.
Jangan mudah kosong pikiranmu. Yang mengawasi kamu dan adikmu ini banyak. Mencari lalaimu, karena adikmu getih panceralus. Maka nurutlah dengan apa yang dipesan pamanmu Latif. Dia sekarang masih berjuang untuk menyelamatkan adikmu dari angkara murkanya Ratri. Mendengar ucapan Mbah Samir menyebut nama Ratri, seketika ingatan Kolis tertuju pada sosok berambut panjang, berpadu balutan kemben sebatas dada serta wajah tak berurat. Hal itu juga mengingatkan kalimat ancaman pada dirinya beberapa jam yang lalu. Tak luput juga bagaimana wajah kedua orang tua Kolis yang terlihat sangat menderita, terjerat rantai di leher. Jangan heran kenapa Ratri bisa menemui dirimu, bisa memperlihatkan apa saja, termasuk bisa menyerupai wujud adikmu. Itu sebenarnya bukan Ratri aslinya, tapi Jangi, lelembut yang jadi abdi sejatinya. Tutur Mbah Samir setelah tahu apa yang sedang dibayangkan oleh Kolis. Mbah Samir berarti tahu banyak tentang keluarganya Ratri. Tahu aslinya masalah ini. Kembali Kolis bertanya. Ia terheran dan penasaran dengan sosok Mbah Samir, bagaimana banyak tahu tentang masalah yang tengah merundung keluarganya. Kelak, kamu akan tahu sendiri kenapa saya bisa tahu, bahkan kenal Ratri lebih dekat ketimbang pamanmu Latif. Sekarang, yang terpenting jaga adikmu sampai hari terang. Nanti kalau sudah bangun, minumkan air itu, harus habis. Sahut Mbah Samir memberi pesan. Tenang, Mbah Samir mengeluarkan susur dari mulutnya yang telah berwarna merah. Kemudian ia bangkit dan melangkah keluar, meninggalkan Kolis yang masih terpekur di sisi Komala. Puluhan menit telah berlalu, Kolis masih setia menunggu Komala yang masih terlelap. Entah tertidur atau pingsan, sebab dari pertama datang di papa Mbah Samir, tak melihat mata Komala terbuka. Suara kokok ayam akhirnya terdengar oleh Kolis, menandakan jika sebentar lagi hari akan bertukar. Nampak kelegaan menyirat jelas di wajah Kolis, terbebas sementara dari segala bentuk seraman yang selalu menghantui kala malam menjelang. Sebentar Kolis menggeliatkan tubuhnya, merenggangkan otot-otot yang semalaman kaku seperti tertarik, sebelum bangkit dari duduknya, berniat untuk mencuci muka. Gelap dan dingin dirasa Kolis ketika pintu belakang terbuka. Ada sisa rasa takut yang tiba-tiba menguat ketika ia menatap sumur berjarak 20-an langkah dari tangga belakang tempatnya berdiri. Mata Kolis sebenarnya hanya menangkap sebuah bangunan tanpa atap, serta warna-warni dinding sumur, plus kamar mandi yang terbuat dari bermacam kain-kain tebal bekas spanduk. Namun dari itu semua, Kolis merasakan jika dari arah sumur itu, ada beberapa sorot pasang mata tengah menatapnya tajam. Kolis akhirnya mengurungkan niatnya, kembali masuk ke dalam dan menunda mencuci muka, sampai hari benar-benar terang. Sesampainya di ambang ruang tamu, Kolis terperanjat, namun sekaligus senang melihat Komala sudah duduk menyandar. "Sudah bangun, Dok?" sapa Kolis seraya mendekat. Senyum tipis mengembang dari sudut bibir Komala. Meski terlihat lemah dan pucat, tetapi saat itu terlihat benar-benar sosok Komala di mata Kolis. Tangan Kolis segera meraih botol tak seberapa besar di sisi kiri dinding tempat Komala menyandar. Segera tangannya mengulur, menyerahkan botol berisi air putih kehijauan sesuai pesan Mbah Samir. "Apa ini, Kang?" tanya Komala seraya menerima botol dari tangan Kolis. "Air minum, biar segar kembali kamu, Dok," jawab Kolis pelan. "Apa ini air dari Mbah Samir?" tanya Komala dengan tatapan serius. Sedikit tergagap Kolis mendengar pertanyaan dan tatapan serius adiknya. Ia juga terheran, tak menduga jika Komala seperti tahu bila air itu dari Mbah Samir. "Iya, Nduk, tapi ini air biasa, cuma untuk memulihkan keadaanmu yang pucat itu," jawab Kolis mengiyakan dan memberi alasan. "Air biasa? Apa tahu, Kang, kalau ini benar air biasa? Ini itu air yang gunanya membunuh calon bayi di dalam perutku. Gak mau aku, Kang, disuruh minum." Sengit dan sedikit keras suara Komala menolak air yang diberikan Mbah Samir.
Ia pun melempar botol berisi air ke arah pintu depan. Kegusaran seketika menghias wajah Kolis. Dirinya yang tak tahu benar atau tidaknya ucapan Komala tentang kegunaan air itu, hanya diam tanpa ekspresi. Tak berapa lama Komala memaksa bangkit dari tempatnya duduk menyandar. Walau tertatih lemah dan terlihat ringisan dari wajahnya, Komala tetap beranjak melangkah menuju kamar. Kolis yang melihat tak kuasa memaksa, pikirannya bingung dan dipenuhi dugaan-dugaan antara adiknya dan Basamir. Sampai tubuh Komala menghilang masuk ke dalam kamar, Kolis masih terdiam sendiri di ruang tamu hingga fajar menyingsing. Seperti biasa, waktu sarapan Basamir datang dengan 4 buah rantang bersusun 4. Dan tepat di saat itu, Kolis belum mampu beristirahat meski tubuhnya terasa sangat lelah. Sebentar Basamir meletakkan hidangan ala kadarnya di meja kayu ruang makan. Baru saja selesai, Kolis yang baru dari kamar mandi belakang datang. Ada guratan tak enak menyerat jelas pada wajahnya kala melihat kehadiran Basamir. Apalagi mendapati raut muka dari sosok lebih sedikit tua dari Uyut Latif ini, seperti memendam sesuatu, membuat Kolis semakin tak nyaman. "Kamu gagal, nak." Pelan tetapi terasa menusuk ucapan Basamir yang ditujukan pada Kolis, meski tanpa menatap langsung. Kolis sendiri hanya tertunduk. Batinnya berkecamuk antara malu dan keingintahuannya tentang tujuan Basamir menggugurkan janin dalam perut Komala. "Mohon maaf, Mbah." Lirih, akhirnya bibir Kolis berucap. "Petaka paling besar itu jatuhnya pada calon anak yang dikandung adikmu. Keturunan ketiga dari darah bungsu suci akan melanggengkan ikatan persekutuan rahmi dengan junjungannya. Maka, jika ingin mencegah, jangan sampai anak itu lahir." Ucap Mbah Samir menerangkan yang seolah tahu isi pikiran Kolis. Atas penjelasan itu, Kolis tersulut rasa sesal. Baginya keluarga Murti Rahmi adalah biang dari masalah dalam keluarganya, sehingga ingin dirinya bisa mengakhiri, namun ia sadar apalah dirinya. "Ada cara lagi nggak, Mbah?" tanya Kolis yang sudah berani mendekat dan menatap Mbah Samir. "Tinggal satu lagi cara yang bisa buat menyelesaikan ini semua. Setelah Pamanmu Latif selesai tirakat, apa kira-kira kamu sanggup?" Jawab Mbah Samir dengan wajah menggurat, tanda sebuah keseriusan. "Apa saja sekarang harus sanggup, Mbah. Saya sudah lelah dengan urusan ini. Saya ingin hidup tenang, tentram bersama keluargaku." Sahut Kolis penuh kemantapan. "Ya sudah, nanti malam kerjakan, biar saya yang jaga adikmu," timpal Mbah Samir antusias. "Berangkatlah, nanti kalau gelap, Sengkala sudah tertutup. Jangan tanggapi apa saja yang kamu temui. Lihat sebelum kamu mendapat air 7 sungai benturan cabang." Kolis mengangguk, mengerti dengan apa yang diucapkan Mbah Samir. Tekad Kolis benar-benar bulat, tak peduli lagi seberapa bahaya dan sulitnya mencari persyaratan, yaitu air dari 7 tempat yang berbeda. Dengan ketentuan terdapat benturan dari cabang sungai mengalir ke laut. Meski area pesisir kampung itu banyak terdapat parit atau sungai kecil, namun bukan hal mudah jika sesuatu didapatkan guna untuk sebuah ritual atau kepentingan tertentu. Di samping waktu yang dibutuhkan sesingkat mungkin, juga keadaan malam sebagai salah satu syaratnya, menjadi sebuah tantangan mental yang tinggi. Sebuah wadah atau tempat berwarna coklat kekuningan dari tanah liat, pemberian Mbah Samir, segera Kolis kemas. Tak lupa sebuah obor dari bambu dengan sumbu kain juga ia persiapkan untuk menemani perjalanannya malam ini. Setelah semua siap, Kolis terlebih dulu beristirahat sembari menunggu waktu, sedangkan Mbah Samir, sedari mengantar makanan untuk jatah sore, memilih berdiam diri di halaman belakang menikmati hembusan angin sore. Ratusan detik, puluhan menit, dan beberapa jam telah berlalu. Suasana alam sudah bertukar dari terang dengan sengatan sang bola api dunia, menjadi gelap tanpa adanya lampu gantung langit yang sepertinya enggan untuk keluar. Suasana sunyi sangat terasa di rumah Uyut Latif. Cahaya remang dari 3 buah lampu teplok hanya mampu menerangi di sebagian tempat saja, sedang yang lain terlihat sangat gelap.
Dilihat dari luar, suasana itu sekilas seperti rumah kosong. Namun di dalam, tepatnya di bagian belakang rumah, tengah duduk bersimpuh sendiri sesosok wanita tua bertubuh gempal, berikat kain batik di kepala. Sesekali sosok wanita tak lain dan tak bukan adalah Mbah Samir menengadahkan kepalanya, menatap langit yang hanya terlihat hitam, seolah sedang mencari sesuatu atau menunggu. 10, 20 hingga 30-an menit hal itu berlangsung, namun tetap saja Mbah Samir masih terdiam dalam keheningan. Lain halnya dengan yang dilakukan Kolis. Meski dirinya berada di dalam kamar, tetapi ketegangan, kegelisahan terpancar dari sorot mata yang mengedar ke sana kemari. Sepertinya Kolis tahu bila waktu untuknya berjuang sudah dekat. Terbayang olehnya apa yang bakal dia temui dan lihat dalam perjalanannya nanti. Memikirkan semua itu, napas berat terhempas sekuat dari dadanya, berusaha melipat gandakan mental serta keberaniannya. "Nak Kolis, bangun, sudah waktunya." Satu suara akhirnya menyudahi lamunan Kolis. Ia yang mengenali suara itu segera bangkit. Dengan bermodalkan jaket bludru lumayan tebal, Kolis melangkah menuju arah belakang. Sesampainya, Kolis disambut oleh wajah keriput Mbah Samir. "Berangkatlah. Ingat-ingat pesanku. Apapun yang matamu lihat, jangan kamu rasakan, jangan sampai kamu mundur. Itu adalah ujianmu untuk bisa mendapat air 7 warna." Ujar Mbah Samir memberi pesan. Disambut anggukan kepala oleh Kolis. Perlahan, setapak demi setapak kaki Kolis mulai menyusuri jalanan kampung menuju ke utara pesisir. Dengan obor di tangan kanan sebagai penerang jalan berkelok-kelok, Kolis mengikis rasa takut yang sebenarnya mulai mengendap. Sesekali Kolis berhenti, mengedarkan pandangan ke sekeliling dan juga menajamkan pendengaran, berharap bisa segera menemukan satu aliran sungai yang mengarah ke laut. Namun, sudah hampir kiloan meter kakinya melangkah, belum satu sumber pun ia temukan. Tanpa putus asa, Kolis terus melangkah, mengabaikan keringat yang mulai menetes dari dahinya. Harapannya akhirnya mulai menuai hasil. Tak jauh dari tempatnya, sejurus 5 meter ke kanan, telinganya mendengar gemericik air. Semangat Kolis pun kembali membara. Kakinya mengayun cepat menghampiri sumber aliran sungai. Sesampainya, sejenak ia mengamati arus aliran sungai. Tak lama dirinya mengikuti arah air mengalir hingga tiba di satu titik di mana terdapat 3 aliran saling menghubungkan. Kolis segera mengeluarkan wadah dari tanah liat pemberian Mbah Samir, berniat mengambil secangkir ukuran gelas bambu di tengah-tengah pusaran air. Namun, baru saja Kolis membungkukkan badan, satu bayangan tiba-tiba melompati dirinya. Terkejut bukan main Kolis saat itu, ia segera kembali tegak, mencari bayangan hitam yang baru saja mengganggunya. Sampai puluhan detik Kolis diam menatapi sekeliling. Hanya hitamnya malam dirinya lihat. Tak ada apapun, tak ada bayangan yang baru saja sekilas muncul melompatinya. Helaan napas tegang mengawali Kolis kembali membungkuk. Walau dalam hati masih terasa was-was, tapi akhirnya Kolis berhasil mengisi penuh sebuah gelas terbuat dari bambu. Tak ingin berlama-lama, Kolis segera pergi meninggalkan tempat pertamanya mengambil air syarat dan memasukkan ke dalam wadah mirip bejana. Tetapi langkah Kolis setelah meninggalkan tempat itu sedikit berbeda. Terlihat ia sesekali berhenti, sesekali berjalan cepat, sembari memalingkan wajahnya ke samping. Hal itu Kolis lakukan sebab ia merasa jika dirinya tengah diikuti oleh sepasang mata. Entah sosok bayangan tadi yang muncul secara tiba-tiba atau ada sosok lain. Semakin Kolis merasakan sepasang mata itu dekat mengawasinya, semakin cepat juga langkahnya berayun. Sampai akhirnya ia menemukan kembali sebuah mata air mengalir tak seberapa jauh dari tempat pertama. Kali ini Kolis sedikit lebih waspada. Sebelum ia mengambil air yang tepat di hadapannya berbentuk pusaran dari 3 cabang mata air, matanya mengedar terlebih dahulu. Merasa aman, Kolis pun memenuhi segelas air dengan gelas bambu dan memasukkan ke dalam bejana. Tetapi ketika baru akan melangkah,
Mendadak tubuh Kolis terasa dingin dan kaku. Lancang sekali kamu mengambil air di sini tanpa izin. Semakin terganggu Kolis mendengar bentakan dari sesosok laki-laki tua bungkuk yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Jarak yang hanya semeteran membuatnya kaget dan takut. Ingin Kolis berangsur mundur, namun lagi-lagi kakinya seolah terikat kuat, sehingga tak mampu ia gerakan, membuat sosok lelaki tua bungkuk menyeringai, seakan tahu ketakutan yang dialami Kolis. Kembalikan airku, apa pilih diganti darahmu? Menggigil tubuh Kolis mendengar ucapan bernada ancaman dari sosok lelaki tua itu. Hampir saja bejana berisi air ia tumpahkan, namun sebelum tangannya melempar, satu suara lirih masuk ke telinganya. Jangan dituruti, kuatkan batinmu. Sekarang jalan terus. Kebimbangan seketika menyirat di wajah Kolis, antara menuruti sosok kakek tua bungkuk atau bisikan lirih dari suara wanita yang ia kenal, Mbah Samir. Sekarang cepat pergi dari situ. Seperti tersengat tusukan jarum, tubuh Kolis tiba-tiba tergerak untuk melangkah. Tak peduli dengan sosok lelaki tua bungkuk yang melotot. Terheran Kolis saat itu, kakinya terasa ringan menapak di jalanan berpasir, seolah tak ada beban apapun. Sama halnya ketika akan melewati sosok lelaki tua bungkuk, ia mampu mengabaikan bau busuk yang menyambut hidungnya. Namun tak lama, gidikan ngeri menyusup spontan kala matanya melihat bagian tubuh bongkok sosok itu, penuh lubang luka bernanah dan darah. Keanehan sebentar juga tak luput dari perasaan Kolis saat ia tepat bersampingan. Sosok itu hanya diam dan hanya melebarkan bola mata, menatap tanpa bicara. Kelegaan menghiasi wajah Kolis setelah jauh meninggalkan tempat di mana dia mendapatkan air kedua. Ketakutannya berangsur menjadi semangat kembali. Rasa ingin segera mendapat air ketiga menyemangati dirinya sendiri yang mulai sedikit lelah. Namun, hingga puluhan menit ia berjalan, belum juga menemukan lagi aliran sungai. Kolis kemudian berhenti sejenak setelah melihat sebuah batu besar tertanam berdampingan dengan sebatang pohon khas pantai. Sebentar ia menyeka keringat di wajah setelah menancapkan obor di pasir sisi kanannya. Gelap dan semakin gelap langit terlihat di mata Kolis. Ia tak dapat lagi menghitung waktu, tak peduli lagi meski harus menuntaskan semalaman, asal bisa segera mendapat 7 air puseran. Dalam angan Kolis, seharusnya ia tak begitu susah untuk mendapatkan persyaratan itu. Dirinya ingat betul jika di sekitaran tempat pamannya tinggal, banyak aliran sungai yang menyambung ke laut. Tapi malam itu, saat dirinya ingin menjadikan airnya sebagai syarat, ia merasa kesulitan. Hampir seperempat jam Kolis beristirahat duduk di atas batu. Tiupan angin lembut dari arah laut mulai melenakan tubuhnya. Tak berapa lama matanya pun mulai terasa sayu, menandakan rasa kantuk mulai menyerang. Hampir saja Kolis memejamkan matanya setelah turun dari atas batu dan menselonjorkan kedua kakinya. Tapi belum sempat pelupuk matanya tertutup rapat, ia dikejutkan suara gaduh di belakangnya. Kolis segera bangkit dan memalingkan wajah, menatap ke arah sumber suara gaduh yang berasal dari segerombolan orang tengah memanggil keranda mayat. Terlihat aneh bagi Kolis saat itu, di mana matanya tak menangkap sebujur tubuh pun di atas keranda yang hanya tertutup bambu melingkar berjarak sedikit lebar. Keanehan semakin jelas saat gerombolan itu semakin mendekat ke arahnya dan hanya berjarak tinggal beberapa meter. Kolis melihat para pemukul keranda dan para pengiring yang memegang beberapa obor, tak lebih dari 10 orang, berwajah pucat pasi tanpa alis, memakai kain jarik dengan kapas putih menutup lubang hidung dan telinga, serta menebar aroma bunga bercampur pandan menyengat. Kolis akhirnya tersadar jika gerombolan itu bukanlah manusia. Ia pun segera mundur beberapa langkah, sembari terus mengamati. Kini, iring-iringan pemikul keranda berjalan tepat di depannya, membuat dada Kolis berdebar kencang, seirama derap langkah para pemikul keranda. Tubuh Kolis makin dingin, kaku,
tatkala dengan jelas mendengar suara serentak mereka satu kalimat, "Jerpati, Jerpati, Jerpati." Namun di luar dugaan, mereka mengabaikan dirinya dan hanya melewati tanpa peduli akan kehadirannya. Kolis akhirnya bisa menguasai dirinya dari rasa takut setelah iring-iringan itu menghilang di balik kegelapan tanpa tahu kemana tujuan mereka. Meski gema kalimat Jerpati yang tak ia mengerti maknanya masih terdengar sayup menggema. Cepat-cepat Kolis bergegas menyudahi istirahatnya, memilih jalan menyimpangi arah yang dituju iringan para pemikul keranda. Tak berapa lama, atau sekitar 30-an meter Kolis berjalan, telinganya mendengar gemericik air yang deras, membuatnya mempercepat langkah dengan penuh harap. Akan tetapi, ketika dirinya terasa begitu dekat dengan suara gemericik air yang terdengar semakin jelas, Kolis mendadak menghentikan langkahnya. Ia terdiam, tertegun seperti ragu untuk meneruskan langkah yang harus melewati rimbunan pohon pandan setinggi lutut untuk bisa sampai pada mata air. Seluas mata Kolis memandang dari pantulan cahaya obor di tangannya, tak sampai matanya melihat sungai yang terdengar begitu dekat, menandakan jika rimbunan pohon pandan di depannya luas. Tak putus asa, Kolis pun berjalan mengitari, mencoba mencari celah yang bisa dirinya lewati. Sampai pada akhirnya, ia menemukan sebuah gang terapi 2 buah batu besar, seperti sebuah tanda sebagai pintu masuk. Sejenak Kolis berpikir, menimbang-nimbang antara memasukinya atau mencari jalan lain. Bukan tanpa sebab hal itu ia lakukan, dikarenakan dirinya merasakan hawa aneh yang ada di depan jalan selebar 2 depak itu. Tetapi tak lama Kolis memilih memasukinya, melangkah perlahan, menjejak masuk ke dalam dengan perasaan was-was. Lembab dan sangat gelap, suasana tempat yang Kolis lewati layaknya sebuah gua. Tak ada hembusan angin atau suara serangga malam seperti suasana sebelumnya. Hening dan begitu mencekam dirasa Kolis saat ia semakin masuk ke dalam. Akhirnya secercah kelegaan terpancar di wajah Kolis, manakala gemericik air deras berada tak jauh di depannya. Buru-buru ia menuangkan gelas bambu di antara sela bebatuan kecil, mengisinya hingga penuh dengan air jernih dan sejuk. Selesai memasukkan air dari gelas bambu ke dalam bejana, Kolis bangkit dan berniat segera meninggalkan sungai sedikit lebih besar dari 2 tempat sebelumnya. Namun, baru saja ia berdiri dan membalikkan badan, Kolis terperanjat. Tempat itu, di mana dirinya pertama lihat adalah rerimbunan lebat pohon pandan yang lembab dan hening, kini berubah ramai layaknya sebuah perkampungan, di mana matanya melihat lalu lalang aktivitas puluhan orang berpakaian sedikit aneh. Kolis sadar dan sangat tahu jika itu bukanlah alam nyata atau alamnya manusia. Tetapi jelas itu adalah perkampungan para penunggu di tempat itu. "Kamu mencari apa di sini, Nak?" Satu sapaan lembut dari belakang seketika menghentak lamunan Kolis. Perlahan ia pun menoleh, memapasi tatapan sepasang mata dari sesosok wanita berwajah ayu. "Mohon maaf, saya kesini minta air untuk obat," jawab Kolis gugup. "Air itu air biasa. Kalau mau, saya beri obat yang lebih bagus daripada air itu," ucap sosok wanita ayu sembari mengulas senyum tipis dari sudut bibirnya. Kolis terdiam. Perang batin akhirnya terjadi dalam dirinya antara percaya dan tidak. "Jangan takut, saya tidak berbohong. Yang penting kamu nurut saya," ujar kembali sosok itu seraya mengusap pelan pundak Kolis. Hal itu semakin membuat batin Kolis berkecamuk. Apalagi saat matanya kembali bersih tatap, jiwa Kolis terguncang. Mengabaikan asal mula tempat itu dan harum aroma pandan yang menebar dari tubuh sosok wanita di depannya, hampir saja Kolis terjerat dan melupakan tujuannya. Namun, sebelum dirinya mengikuti tarikan tangan wanita bertapih kain jarit batik, satu bisikan tegas menusuk kendang telinganya. "Jangan kamu ikuti, itu bukan manusia." Seketika Kolis menarik tangannya dan mundur menjauh dari sosok wanita itu. Dan tepat setelah tangannya terlepas, gemuruh angin menghembus kencang mengiringi lenyapnya keriuhan tempat itu. Kini Kolis kembali menyaksikan tempatnya berdiri seperti pertama masuk,
rerimbunan lebat pohon pandan. Akan tetapi, bukan itu yang membuatnya ketakutan, melainkan sosok wanita itu bukan lagi berwajah ayu, melainkan berwajah hancur penuh luka dengan bola mata putih rata menonjol ke depan seperti ingin terlepas. Tak ingin terlalu lama berurusan dengan sosok wanita berwajah hancur, Kolis mundur dan berlari menjauh dari rimbunan pohon pandan. Terus dan terus berlari tanpa mempedulikan ngilu di kaki. Kolis menerjang pesisir pantai berpasir, menjadikan kibasan api obor tak terarah hingga ia tersungkur tepat di bawah pohon rindang yang hanya terlihat seperti gumpalan awan hitam. Udara dingin dari hembusan angin pantai tak mampu mengeringkan keringat yang menempel di baju berbalut jaket beludru yang dikenakan Kolis. Nafasnya tersengal, degup jantungnya seolah terlepas membayangkan kuku-kuku tajam sosok wanita yang baru saja membuatnya kalang kabut. Hampir saja dirinya terpedaya oleh rayuannya. Tentu saja jika hal itu terjadi, maka sia-sialah usahanya yang telah sampai di tengah jalan. Setelah beberapa menit mengatur napas, Kolis kembali bangkit meneruskan perjalanan. Tak peduli lagi akan bahaya yang bakal ia hadapi di depannya, sebab dari usahanya. Selempangan kabut-kabut tipis mulai bertebaran melayang membentuk bayang-bayang, menandakan jika malam kian larut. Tetapi tetap tak membuat niat dan tekad Kolis surut. Ia terus melangkah dan melangkah menyusuri kegelapan pesisir pantai demi sesuatu yang sangat berharga baginya. Tibalah Kolis di tempat keempat. Kali ini tak ada gangguan apapun. Begitu juga di tempat kelima dan keenam yang letaknya berdekatan. Dirinya tak mendapat gangguan dari makhluk apapun. Hal itu semakin membuat yakin akan keberhasilan usahanya, sehingga dengan semangat menggebu, Kolis mencari tempat terakhir, tempat ketujuh. Rasa lelah, ngilu serta kejiwaan yang telah sampai di titik terendah dari keberaniannya hampir terbayarkan kala satu kilatan air memantul tersorot obor, serasa berada di depannya. Namun saat kakinya mendekat sampai berpuluh-puluh langkah, Kolis tak juga bisa sampai dan seperti malah menjauh. Hal ini seketika menggoyahkan dan membuat bingung Kolis. Ia berdiri mematung, menatapi kilatan air yang dipandang begitu dekat, tetapi terasa sangat jauh jika didekati. Kegusaran seketika menghantui diri Kolis. Mundur pun ia tak ingin, untuk maju ia tak tahu apa yang ada di depannya. Di tengah-tengah keraguan itu, Kolis tersentak kaget, merasakan sentuhan seperti tepukan pelan pada pundaknya. Seraut wajah berkumis tipis, dengan balutan kulit dipenuhi kerutan, terpampang jelas dari sosok lelaki memakai setelan baju hitam lusuh, telah berdiri di belakang Kolis. "Mencari apa kamu, nak?" sapa lelaki dengan raut tegas. Bingung, takut membaur di benak Kolis, membuatnya hanya bisa menatap sosok lelaki di depannya tanpa berucap. "Pulanglah sana, nak. Percuma dikejar pun tidak bisa kamu dapatkan," ujar kembali lelaki tua seraya menatap lurus ke depan. Kolis mengerti dengan maksud ucapan lelaki di depannya. Namun lidahnya masih kaku untuk menyebut, hingga sang lelaki tua mendekat, menepuk pelan pundaknya. Aroma kasturi menebar dari tubuhnya. "Saya tahu perjuanganmu, tapi sia-sia kalau mau mengejar telogo geges itu. Pulanglah sebelum mereka merubungi dirimu." "Tidak, Mbah. Saya tidak akan pulang sebelum mendapat apa yang saya cari," sahut Kolis memberanikan diri, membuat lelaki tua berjenggot terdiam. Ditatapnya dalam-dalam wajah Kolis, seperti tengah mendalami sesuatu. Sampai 5 tarikan nafas, lelaki itu mundur hendak meninggalkan Kolis. "Kamu siapa, Mbah?" Terhenyak sebentar, lelaki tua yang sudah 1 langkah berjalan. Kemudian ia pun membalikkan badan mendengar pertanyaan dari Kolis. "Saya bukan siapa-siapa, nak. Tapi saya tahu apa yang kamu cari. Itu berat. Walaupun kamu mendapatkannya, tapi akan ada bayarannya." "Bayaran apa, Mbah?" "Nyawa." Meremang tubuh Kolis mendengar penjelasan lelaki itu. Ia tak menyangka jika apa yang diperintahkan Mbah Samir merupakan salah satu pertukaran nyawa.
Apa tidak dijelaskan sama yang menyuruh kamu bahwa banyu melulu pitong puseran memakan nyawa? Kamu apa juga tahu aslinya buat apa air itu? Sebentar Kolis menunduk sebelum memilih menggelengkan pelan kepalanya. Dirinya benar-benar bingung dengan penjelasan sang lelaki yang tak ia dapatkan dari Mbah Samir. Aku tidak akan menghalang-halangi kamu. Kalau memang mau kamu selesaikan itu, jalanlah ke kanan terus. Nanti akan ketemu pusaran air terakhir yang kamu cari. Tapi pesanku, setelah selesai mendapat air ketujuh, jangan sekali-kali kamu menoleh ke belakang. Kalau kamu langgar, kamu tidak akan bisa pulang. Setelah berucap memberitahu Kolis, lelaki itu membalikkan tubuhnya dan berlalu, meninggalkan perasaan bimbang pada diri Kolis. Sebentar Kolis menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh lelaki itu. Tak lama dirinya terkejut saat akan bertanya pada sosok lelaki yang baru beberapa detik berlalu, tetapi telah lenyap. Hanya tebaran kabut-kabut putih mulai menebal terlihat oleh Kolis, serta aroma kasturi yang masih pekat tercium. Menimbang sebentar, Kolis akhirnya memilih arah yang ditunjukkan lelaki tak ia kenal itu. Ia berjalan menuju selatan, arah kanan dari tempatnya berdiri, yang berarti juga arah tempatnya pulang hanya sedikit memutar. Sekira 10 menit berjalan, Kolis merasai hawa berbeda. Diawali dengan liringan angin lembut menyapu tengkuk belakang lehernya, seperti tiupan dari beberapa bibir. Semakin melangkah jauh, tiupan itu semakin kencang, membuat bulu-bulu halus di tubuh Kolis berdiri meremang antara takut dan dingin. Tak berapa lama Kolis akhirnya mendengar deburan air bersamaan suara tawa ramai dari arah sungai. Keraguan sebentar menyusup diri Kolis. Setelah dirinya dapat melihat pusaran air sedikit deras penuh bebatuan hitam. Namun bukanlah itu yang menjadikan Kolis ragu. Tetapi beberapa sosok wanita berkemben yang sedang bersukaria bermain di sekitaran pusaran. Tawa riuh dari para wanita berkulit putih dan berambut panjang itu seketika terhenti saat menyadari kehadiran Kolis. Serentak mereka memalingkan wajah dan menatap tajam pada Kolis. Wajah-wajah ayu mereka langsung berubah melihat Kolis membawa obor dan sebuah bejana, seolah tahu apa yang akan ia lakukan. Membuat mereka menatap sinis atau tepatnya menyeringai tanda ketidaksenangan. Sampai beberapa saat lamanya mereka hanya diam, tak melakukan apapun seperti yang dibayangkan Kolis. Malah sesaat kemudian, beberapa sosok wanita itu menyingkir dan berlalu dari tempat itu. Kesempatan itu tak disia-siakan Kolis untuk segera mengambil air ketujuh, meski dalam hatinya bertanya-tanya tentang kepergian sosok-sosok wanita itu yang seperti ketakutan. Bau amis tiba-tiba membaui penciuman Kolis kala dirinya membungkuk akan menggayungkan gelas bambunya. Tetapi hal itu tak mengurungkan niatnya. Kolis tetap memenuhi gelas di tangan kanannya, walaupun bau amis semakin tajam. Nafas kelegaan beberapa kali terhempas dari dada Kolis yang telah selesai dan berhasil mendapatkan air dari 7 aliran sungai. Kolis segera membalikkan badan dan bergegas melangkah. Tapi kembali satu hal, tiba-tiba saja mengejutkan dirinya, menahan kakinya. Oleh sebab, tiap satu langkah kakinya berayun, satu jeritan menyayat menggema di telinganya. Kejadian itu berlangsung sampai beberapa langkah, sampai pada akhirnya Kolis berhenti. Sunyi, hening, tak ada jeritan, tak ada suara tawa. Tetapi ketika kakinya diayunkan, jeritan itu kembali menyayat. Ciut nyali Kolis, jiwanya terguncang hebat saat mengenali suara jeritan itu. Tetapi mau tak mau dirinya tetap harus segera kembali agar bisa mengakhiri semuanya. Bukan hal mudah bagi Kolis, walau ia telah berhasil. Di samping harus menekan batinnya agar kuat mendengar jeritan menyayat dari suara seorang wanita, dirinya juga harus bertahan dengan suara-suara memanggil dari belakangnya. Setelah ratusan meter ia meninggalkan sungai terakhir, jeritan itu menghilang, tetapi suara tawa memanggil semakin kencang di belakang.
Sampai pada ketika suara itu diiringi derap-derap langkah seperti mengejar di belakang, Kolis berhenti sejenak. Ingin ia menoleh atau memalingkan wajah untuk memastikan apa sebenarnya yang berada di belakang. Namun belum sempat, satu ngiangan pesan dari sosok lelaki yang telah membantunya berkelebat di kepala, membuat Kolis harus menekan kuat-kuat keingintahuannya. Lis, tunggu bapak, ini ibumu juga mau ikut, Lis. Sama dan sangat persis suara di belakang Kolis milik bapaknya, membuatnya lagi-lagi goyah dan berhenti. Sejenak tertunduk dan berpikir Kolis, menimbang keraguan yang menyeretnya pada kekhawatiran, bila itu benar-benar suara orang tuanya. Kolis sempat bergumam memanggil bapaknya lirih tanpa menoleh, ingin memastikan dengan apa yang dikhawatirkannya. Namun, sampai 3 kali panggilan, suara dari Mbah Soko hilang, berganti tawangikik suara wanita. Merasa yakin di belakangnya bukanlah sosok orang tuanya, Kolis berlari, menembus kabut-kabut tipis, melawan hembusan angin yang hampir memadamkan cahaya obor di tangan kanannya. Tubuh Kolis akhirnya terlunglai lemah dan terduduk sejenak setelah melihat cahaya obor dari rumah milik pamannya. Namun sedikit aneh, Kolis melihat di halaman depan terpasang beberapa lampu dan obor berderet, dan juga terlihat banyak orang-orang lalu lalang. Mungkin para tetangga seperti tengah sibuk menyiapkan sesuatu. Kolis bentar tertegun, antara percaya bila itu benar-benar rumah pamannya, atau masih bagian dari tipu daya para makhluk halus yang ingin mengganggunya. Memikirkan hal itu matang-matang, Kolis kembali melangkah, mendekat ke arah rumah milik pamannya yang diyakini batinnya. Sesampainya di halaman, ia disambut wajah-wajah heran dari tetangga-tetangga yang berada di tempat itu. Hal itu benar-benar meyakinkan Kolis, bila kini dirinya telah berada di rumah Uyut Latif. "Ada apa ini, Mbah?" ucap Kolis bertanya pada seorang lelaki paling tua di antara tetangga lainnya. Sebentar lelaki tua itu menatap Kolis penuh rasa heran, sebelum ia beralih menatap 3 lelaki lain yang berada di sampingnya. "Lah, kamu dari mana, Le? Kok subuh-subuh begini baru saja muncul?" Sedikit tersentak Kolis mendengar jika saat itu waktu telah masuk subuh, yang berarti dirinya pergi mencari 7 mata air, menghabiskan waktu hampir 9 jam. "Le, sana cepat masuk." "Oh, iya Mbah," sahut Kolis tergagap dari lamunannya. Bergegas Kolis melangkah meninggalkan beberapa tetangga yang duduk di bangku panjang terbuat dari bambu yang masih terheran melihat dirinya. Begitu juga diri Kolis, masih dibalut penasaran dan perasaan tak nyaman dengan keadaan rumah Uyut Latif. Kolis memelankan langkahnya saat menaiki tangga depan, terus berjalan dengan degupan jantung semakin tak menentu. Setibanya di pintu, seketika tubuh Kolis dingin. Sedingin tatapannya pada sebujur tubuh tertutup kain jarit batik dari kaki sampai ujung rambut. Kolis tak melihat wajahnya, tak juga belum jelas siapa yang terbaring tanpa nafas. Namun dari postur tubuhnya, Kolis dapat memastikan jika raga tanpa nyawa itu adalah Mbah Samir. "Lis, masuk." Kolis memalingkan wajahnya kala satu suara berat memanggil dari ruang tengah arah dapur. Ia mengenal suara itu, suara yang dalam 2 hari ini tak terdengar, Uyut Latif. Kolis cepat-cepat menghambur ke ruang tengah, di mana sosok pamannya telah duduk bersila menunggunya. Uluran tangan kanannya disambut wajah sendu sang paman, mencerminkan kedukaan dan beban terpendam seperti teramat berat. "Paman, aku..." ucap Kolis namun terputus. "Paman sudah tahu. Sekarang simpan air itu di kamar dulu. Ikut urus jenazah Mbah Samir. Urusan lainnya nanti dibicarakan," ujar Uyut Latif memotong ucapan Kolis. Tak menunggu perintah 2 kali, Kolis segera masuk ke dalam kamar dan sebentar kemudian keluar dengan pakaian berbeda. Ia mengikuti Uyut Latif dari belakang menuju ruang tamu, di mana tubuh Mbah Samir terbaring membujur kaku.
Ini tidak bisa nunggu lama-lama, harus dilangsungkan sekarang. Ujar Uyut Latif pada beberapa orang yang baru selesai menata wajah membiru Mbah Samir dengan beberapa kapas dan mengikatkan kain putih dari dagu hingga ujung kepala. Campur aduk perasaan Qolis saat itu. Banyak hal yang ingin ia tanyakan, tetapi mengingat waktu yang belum tepat, hanya kesedihan mendalam terpancar dari dua bola matanya. Uyut, yang menggali sudah selesai. Apa mau diberangkatkan sekarang? Ucap seorang lelaki 40-an dari arah pintu yang ditujukan pada Uyut Latif. Ya, ini juga sudah selesai. Panggil yang lainnya suruh ke sini, sekalian bawa kerandanya. Sahut Uyut Latif pada salah satu tetangga yang baru saja memberi kabar. Hari masih terlihat sedikit gelap, hawa dingin juga masih terasa. Tetapi pemakaman Mbah Samir memang seperti tak bisa ditunda. Entah karena apa sebabnya, tak ada yang tahu pastinya, selain Uyut Latif dan tetua kampung lainnya. Sesampainya di tanah pemakaman, beberapa orang yang telah selesai membuat rumah abadi Mbah Samir beringsut mundur. Manakala jasad Mbah Samir diturunkan oleh beberapa orang dari keranda bambu buatan warga. Ada satu kejadian yang membuat para pelayat terkesiap dan takut. Saat akan meletakkan jasad Mbah Samir, tiba-tiba saja dari mulut, hidung dan telinganya menyembur darah merah kehitaman, membuat terlepasnya kapas-kapas putih penutup lubang indera itu. Hal itu membuat dua orang yang berada di dalam lubang tiba-tiba saja tersentak dan melompat naik. Dari raut wajah keduanya, tak tertutupi rasa takut yang hebat dengan kejadian yang baru pertama mereka alami. Suasana sebentar gaduh. Para pelayat lain yang tak lebih dari 15 orang ikut bergidik ngeri setelah mengetahui apa yang terjadi pada jasad Mbah Samir. Tidak apa-apa, tutupi lagi dengan kapas. Terus tahan pakai tanah itu, seru Uyut Latif melihat kepanikan para pelayat. Saat itu tak ada yang berani masuk ke dalam liang kubur. Mereka hanya saling tatap satu sama lain, seolah menawarkan. Sepersekian detik tak ada yang maju. Qolis akhirnya bergegas turun ke dalam liang berukuran tak lebih 2 meter dengan jasad Mbah Samir sebagai penghuninya. Pelan tangan Qolis memasang satu persatu kapas yang sudah berubah merah kehitaman akibat tersembur darah pada indera wajah Mbah Samir. Tak dipungkiri, saat itu memang benar-benar berbeda hawa yang dirasakan Qolis. Apalagi ketika tangannya meletakkan tanah pada kapas sebagai penyangga agar tak lagi lepas. Qolis merasa jika ada sesuatu seperti menarik jari-jarinya. Setelah dirasa cukup, Qolis memasang beberapa keping papan guna menutupi tubuh Mbah Samir yang telah terbungkus kain putih bernoda darah. Setelahnya, Qolis bergegas melompat naik dan segera disusul beberapa cangkul yang menarik tanah menimbun kembali lubang berisi jasad Mbah Samir. Sebuah batu menjadi penanda rumah baru milik Mbah Samir. Taburan aneka bunga dan lantunan doa yang selesai dibaca Uyut Latif menjadi acara terakhir para warga mengantar Mbah Samir beristirahat selamanya. Tak ada isak tangis, tak ada ucapan selamat tinggal untuk Mbah Samir, seperti pada umumnya dikala seseorang meninggal. Hal itu disebabkan oleh Mbah Samir yang tak mempunyai satupun saudara atau kerabat di kampung itu. Bahkan banyak warga yang hanya tahu nama Mbah Samir tanpa mengetahui asal-usulnya. Namun, dari sekian banyak orang yang langsung memilih pulang, Qolislah yang belum beranjak. Ia kemudian duduk di sebelah gundukan tanah dengan tertunduk. Raut penyesalan tiba-tiba muncul pada wajahnya, sebab dirinya ingat betul kalimat-kalimat terakhir Mbah Samir sebelum menyuruhnya untuk berjuang mencari 7 air puseran. Nah, sahabat sejuta kisah, bagaimanakah yang akan terjadi dengan Qolis, Samir, serta Uyut Latif nantinya setelah kepergian Mbah Samir? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian kelima dari sebuah kisah misteri yang berjudul Warisan Tumbal Terakhir. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah. Nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.